Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di layar HP teman-teman maupun sahabat tani ya, bisa dilihat di sini adalah daun bawang. Nah, daun bawang ini yang baru saya tanam dan baru saya pindah ya dari lahan di perkarangan belakang rumah. Sekarang saya pindah ke lahan 10 kali 5 meter teman-teman ya. Jadi ini di dalam seperti greenhouse, tapi ini bukan greenhouse tapi memanfaatkan barang apa yang ada. Tak bikin greenhouse seperti ini teman-teman ya. Tujuannya apa? Supaya nanti ini kalau saya tanam sayur di sini ya, seperti sawi, seperti kangkung, itu tidak dimakan oleh belalang ataupun hama seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih tunjuk adalah tanaman daun bawang. Daun bawang ini yang di lahan 3 kali 3 meter itu teman-teman ya. Ini yang banyak itu yang sudah berumur 3 bulan. Saya pisah lagi, saya cabut dan saya tanam lagi seperti ini, banyak sekali ya. Tuh, bisa dilihat. Nah, ini baru saya tanam umur 3 hari teman-teman. Nah, sudah mulai ada pertumbuhan dan ini ya, seperti ini daun ini. Yang lunglai ini karena akarnya itu biasanya terputus, jadi ada yang lunglai. Tapi yang baru seperti ini itu hidup dan tumbuh dengan baik. Itu teman-teman ya. Nah, cara perawatannya ya, kalau yang baru ditanam daun bawang itu cukup kita buang ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini kita bisa konsumsi teman-teman, seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan melakukan perawatan pertamanya seperti itu ya. Di situ juga saya tanam ada jagung manis ya, dan untuk itu ya, seperti daun lebar itu teman-teman, itu adalah oyong ataupun gambas ya. Nanti akan saya pindah juga. Dulu waktu pertama tidak terpikir, makanya saya tebar di situ dan tumbuh teman-teman ya. Oke, dan ini adalah cabai. Nah, cabai ini apa namanya, anakan dari yang di lahan 3 kali 3 meter itu teman-teman. Cabai ini saya kembangkan karena apa? Tahan terhadap cuaca ekstrim seperti itu ya. Nah, di sini yang cabai di perkarangan belakang rumah yang masih umur sekitar 1 bulanan juga coba saya pindah seperti ini. Memang ini layu ya, tapi mudah-mudahan hidup. Nah, ini seperti ini cabai yang di lahan 3 kali 3 meter itu teman-teman ya. Yang saya buat pembibitan, saya kawin silangkan menggunakan cabai ini ya. Ini sebagai jantannya dan ini sebagai betinanya. Oke teman-teman, saya kasih tunjuk ya. Jadi tanah ataupun media yang ada di lahan 3 kali 3 meter itu saya pindah ke sini ya, ke tanaman jagung di luar sana. Kita lihat seperti apa jagungnya teman-teman ya. Jagung Madura plus jagung manis yang baru saya tanam. Oke, ini seperti ini teman-teman ya. Sebelumnya saya akan melakukan perawatan ini dulu teman-teman. Oke, jadi untuk perawatan daun bawang itu simpel, sederhana ya, agar tumbuh dengan baik, bisa banyak anakan seperti apa, seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung saja saya praktekkan teman-teman agar teman-teman tidak gagal paham seperti itu ya. Oke, simak seperti ini teman-teman. Nah, jadi yang seperti ini ya, yang lunglai-lunglai seperti ini kita ambil saja teman. Ini adalah awalnya ya, awal dari daun bawang itu bisa tumbuh dengan baik. Tuh. Kita petik, dan umurnya ini baru 3 hari ya teman-teman ya. Baru 3 hari setelah tanam. Nah, ini rencana saya ini tanpa menggunakan pupuk kimia ya teman-teman ya. Kalau ada yang tua ini boleh kita taruh sini supaya apa, nanti organismenya yang mengurai teman-teman. Itu.
Oke, jadi ini ya hasilnya ya, sangat lumayan teman-teman ya. Meskipun tidak banyak, ini hanya berukuran kurang lebih 2,5 meter ya, kali 80 cm saja sudah menghasilkan daun bawang seperti ini. Jadi untuk bagi warga perkotaan ataupun di skala rumahan ya teman-teman, itu boleh menanam seperti ini sendiri untuk konsumsi sendiri seperti ini teman-teman ya. Jadi keuntungannya apa? Yang pertama, kita bisa makan makanan yang sehat tanpa pestisida ya, seperti itu teman-teman. Dan juga cara pemupukannya hanya menggunakan pupuk POC dari bahan gulma, itu pun juga membantu supaya tanaman sehat yang kita makan tanpa ada unsur kimia sama sekali. Seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan kasih tunjuk tanaman jagungnya seperti apa. Seperti ini teman-teman ya. Dan ini sudah selesai ya. Untuk perawatan daun bawang itu sangat simpel. Ini supaya kalau kita ambil daunnya seperti ini teman-teman ya, itu bisa menjadi anakannya banyak tuh. Oke, kalau struktur tanah di sini ya teman-teman ya, karena ini tanah dari perkarangan 3x3 meter, mudah-mudahan ya sama ya, karena sudah tanahnya jadi, sudah subur. Saya taruh sini ya, mudah-mudahan jadi seperti itu ya. Oke, seperti ini tanaman jagungnya teman-teman ya. Nah, jadi ini tanaman jagung ya, Madura, jagung Madura itu teman-teman ya, yang sudah apa ya, kemerampo namanya teman-teman. Jadi sudah bisa, kalau danu itu sudah bisa dibakar ataupun dibikin sayur sudah bisa ya, tapi belum merata semua tuh. Jagung Maduranya tumbuh dengan baik ya, hanya menggunakan pupuk POC teman-teman, tidak menggunakan pupuk kimia, tetap berbuah tuh, bisa dilihat ya. Nah, ini ada yang keluar, ini sudah bisa untuk dibikin sayur teman-teman. Oke ya, memang kalau buahnya tidak besar ya teman-teman ya, tidak besar, tapi tetap berbuah ya, dan juga tetap hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, tahan terhadap semua penyakit ya, karena ini jagung lokal Indonesia teman-teman ya, seperti itu. Kalau masalah beratnya ya beda dengan hibrida ya, tapi bisa diakali kalau ingin menanam jagung Madura. Bagi petani-petani yang ingin menanam jagung Madura supaya apa namanya, hasilnya sama seperti hibrida, ya harus diperbanyak lagi tanamnya dan harus rapat. Oke, di sini saya kasih tunjuk ya, ini adalah lahan 10 kali 5 meter teman-teman. Ini tanahnya sudah saya campur, bukan kompos tapi tanah yang ada di perkarangan belakang rumah di 3x3 meter ya. Saya pindah ke sini tanahnya, serta tanamannya juga, daun bawangnya nanti di greenhouse ini teman-teman ya, di yang memanfaatkan barang yang bekas, manfaatkan barang yang tidak dipakai, bisa menjadi greenhouse seperti ini. Oke. Jadi ini ya, jagung manisnya ini yang waktu saya semai dulu ya, tumbuh dengan baik ya, meskipun stagnan seperti ini. Ada yang daun menguning ini karena memang akarnya kadang putus ya, nggak masalah, tapi yang tunas barunya tumbuh dengan baik tuh. Dan di sana juga ya ada kacang tanah juga, ada daun bawang yang tidak pernah saya rawat, beda di greenhouse tadi. Nanti juga akan saya taruh media tanah lagi ya, yang ada di lahan 3x3 meter, saya kasih situ juga. Saya kasih tunjuk pada teman-teman ke sana. Oke. Tuh. Nah, ini teman-teman ya. Ini jagungnya teman-teman ya. Ini jagung yang metode semai, tumbuh dengan baik di sini. Ini tanahnya bisa dilihat ya, sama. Ini dari lahan 3x3 meter saya pindah ke sini. Tuh. Oke. Nah, dan ini daun bawang dan cabai ini tidak pernah saya rawat. Ini sebagai apa? Sebagai testimoni ya, perbedaan antara yang dirawat dan tidak, antara yang dipakai pupuk POC dan tidak memakai sama sekali. Seperti ini perbedaannya. Memang kalau untuk cabai rawit panjangnya itu berbuah, tapi kecil ya, pendek ya. Tuh, pendek sekali teman-teman, seperti ini. Oke, itu teman-teman yang saya bagikan. Jadi teman-teman dari sini bisa mengambil titik kesimpulan ya, mengambil titik poin antara perbedaan yang dirawat dan tidak antara tanaman daun bawang dan juga jagung, ada cabai. Nah,
Kalau kacang tanah itu tanpa dipupuk pun dia tetap tumbuh dengan baik teman, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman ya. Nah, di sini tuh ini adalah jagungnya yang saya tanam, itu jagung Madura plus jagung manis. Ini ada jagung manisnya, di sebelah sini ada jagung Maduranya. Nah, rencananya memang saya bikin bibit ya, antara perkawin silangan jagung Madura dan jagung manis hibrida seperti itu. Oke, saya akhiri wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami, dan tentunya hasilnya tidak pernah mengkhianati kerja keras kita teman-teman ya. Oke, saya akhiri wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.